Saya sendiri mau mengakuin saya juga survival untuk membangun rasa berharga dalam diri saya. Karena pondasi kita memang sudah tidak sempurna ya, mungkin ada yang keropos, ada yang rusak, ada salah strukturnya dari awal. Makanya ketika kita di fase usia dewasa, dikasih beban yang sedikit, kita gampang ambruk, gampang jatuh, karena memang kita tidak merasa berharga, kurang merasa berharga. Ya teman-teman, gimana cara memperbaiki pondasi kita itu? Otomatis kalau udah jadi bangunan rumah, udah ada tembok dan lain sebagainya, mau nggak mau kita hancurin dulu temboknya. Kita bangun ulang pondasi kita, jadi lebih kokoh, jadi lebih kuat, jadi lebih baik. Itu proses ya Kak Jane, proses. Karena ini ibaratnya saya bilang, teman-teman ketemu saya mungkin usianya bervariasi ya. Kemarin paling muda itu berapa? 19 ya, 20, sampai ada yang senior mungkin 45 sampai 50 tahun. Selama itu mungkin teman-teman belum menyadari atau belum dibukakan sama Allah bahwa ada luka yang dari dulu ada dalam diri kita. Tapi bedanya, lukanya ini nggak kelihatan oleh kedua mata kita. Lukanya ada di dalam nih, kita nggak bisa ngelihat, tapi kita bisa ngerasain sakitnya. Sekian puluh tahun kita baru menyadari kalau kita analogikan itu luka fisik, otomatis bentuknya udah nggak karuan ya. Sekian puluh tahun kita nggak menyadari itu luka, mungkin udah berbelatung, udah luar biasa lah sakitnya. Nah, ketika kita dewasa, kita ketemu orang-orang yang membuat kita ke-trigger. Ke-trigger itu dia bukan pemberi luka ya, tapi trigger itu kita punya luka, dia tanpa sengaja ataupun dengan sengaja nyenggol doang, dia nggak nambahin luka. Otomatis namanya kita lagi kesakitan disenggol, wah pasti meledak dor ya. Meledaknya macem-macem, ada yang langsung marah, ada yang meredam dirinya dalam-dalam, ada yang meledaknya dengan overthinking gak karuan, ada juga yang meledaknya dengan cemas. Nah itu beda-beda ledakan emosi yang ada di dalam diri kita. Akhirnya orang yang ketemu dengan kita di usia dewasa, misalnya pasangan atau anak, sering kita tuduh-tuduh bahwa mereka juga sumber penderitaan kita. Padahal aslinya kita udah menderita dari dulu, hanya kita tidak menyadari kalau punya luka itu. Nah, kalau lukanya udah seperti itu, ya berarti konsekuensinya kita perlu merawat dong, merawat luka kita, membebaskan monster-monsternya, terus kita isi jiwa kita jangan sampai kosong. Kita perlu, kalau kesembuhan itu kan holistik ya teman-teman, jadi nggak hanya dari mental nih, dari gaya hidup kita perbaiki, dari kebiasaan kita bangun juga yang jauh lebih positif. Selama ini mungkin circle teman-teman kita negatif dan toksik, berarti kita mulai tinggalkan dan mencari teman-teman yang positif dan bisa support dengan perkembangan kita.